mission we are to achieve is the dream we truly believe. We earn every step of the way, all the goodness we make each and every day. Together we all work as one, strong and solid in everyone, committed to serve the people. You can depend on us to guide you through the days. We are Boost H2O, always giving our best. We are Boost H2O, always strive for success. We are Boost H2O, always be there to share. Listen and help the people with the best of the best. Keep the faith when things get tough. We can reach the sky far above. Take one more step, sure we can. Semua bisa karena ikhlas dan cinta. We are Boost H2O, always giving our best. We are Boost H2O, always strive for success. We are Boost H2O, always be there to share. Listen and help the people, we're the best of the best. We are Boost H2O, always giving our best. We are Boost H2O, always strive for success. We are Boost H2O, always giving our best. We are Boost H2O, always strive for success. We are Boost H2O, always be there to share. Listen and help the people, we're the best of the best. Strong and solid in everyone, committed to serve the people. You can depend on us to guide you through the days. We are Boost H2O, always giving our best. We are Boost H2O, always strive for success. We are Boost H2O, always be there to share. Listen and help the people with the best of the best. Keep the faith when things get tough. We can reach the sky far above. Take one more step, sure we can. Semua bisa karena ikhlas dan cinta. We are Boost H2O, always giving our best. We are Boost H2O, always strive for success. We are Boost H2O, always be there to share. Listen and help the people, we're the best of the best. We are Boost H2O.
selamat siang, selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena hari ini kita berkumpul di acara Business Success Presentation. Saya Sarah sebagai pemandu acara ini akan bersama Anda sampai selesai. Kita sudah sangat menunggu-nunggu untuk mendengar dari para pembicara dan narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, yaitu tentang hal-hal yang sangat berguna untuk kehidupan kita ke depan. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan mendengar sharing dari mereka sampai acara selesai. Sebelum mulai, saya akan beritahukan ground rules-nya terlebih dahulu, yaitu mohon untuk tidak share di sosial media untuk materi BSP hari ini, karena properti ini khusus untuk bus. Oke. Mohon untuk stay hingga acara selesai, karena akan ada sharing dari narasumber yang sangat luar biasa, dan yang paling penting adalah mempersiapkan hati dan catatan untuk menerima hal-hal yang berguna untuk kita semua. Hari ini kita beruntung sekali dapat mendengarkan sharing dari seorang MDIT bintang 1, seorang bisnis partner tentunya, artinya sudah mendapatkan income miliaran per tahun. Beliau adalah millennials, lulusan dari Amerika, dari Seattle University, USA. Beliau memulai bisnis ini di usia 20 tahun. Dengan pengalaman dan network yang sangat minim, dan saat ini sudah memiliki puluhan tim dan income-nya rata-rata ratusan juta rupiah. Wah, luar biasa ya. Nah, siapakah beliau? Sebelum saya panggilkan speaker kita hari ini, mari kita saksikan video profile berikut ini. Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Todd's picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire. And Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cock. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth that doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with Christian juice. Sota nih. Wow, berikan applause ya. Oke, halo Christian. Nah, teman-teman. Hai Sarah, thank you Halo. untuk introduction-nya ya. Oke, nah Christian ini adalah seorang millennials yang sangat sukses di bisnis ini, seorang MDIT luar biasa ya teman-teman. Kita pastinya pengen seperti beliau ya. Oke, silahkan Christian. Oke, thank you Sarah. Selamat siang, Bus Partners dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya harap semua dalam keadaan sehat, karena sehat itu modal yang paling penting ya untuk kita bisa sukses, betul ya? Di era sekarang yang namanya sehat itu udah bukan klise lagi, tapi hal yang paling penting memang untuk kita punya. So, teman-teman,
Setuju nggak di era pandemi seperti sekarang ini ya, kita masuk tahun 2021, ternyata nggak terlalu banyak berubah juga dibandingkan 2020. Cuma kabar baiknya ya, banyak dari kita tentunya sudah beradaptasi. Dan setuju nggak teman-teman, penting sekali untuk kita lebih peka lagi untuk mencari sebuah peluang bisnis yang bisa memberikan sumber income, yang bukan hanya bisa memberikan percepatan income, tapi juga bisa memberikan sustainable income. Nah, apa yang Christian maksud dengan sustainable income? Nah, sumber income yang terus mengalir buat kita apapun yang terjadi, ya, dari waktu ke waktu dan nilainya selalu bertambah. So, teman-teman, inilah hal yang saya akan bagikan kepada Anda semua. So, make sure untuk benar-benar perhatikan, ya, selama setengah jam ke depan, ya. Dan juga say thank you kepada teman-teman yang mengajak Anda, ya, untuk hadir di acara BSP pada hari ini, karena inilah bisa jadi turning point untuk hidup Anda. So, teman-teman, sebelum saya ceritakan bisnis opportunity-nya itu sendiri, saya mau bahas mengenai realita hidup dulu nih, ya. Ini yang penting sekali untuk kita perhatikan bersama, ya. Oke. Ini dia, ya. Bicara apa yang kita inginkan dalam hidup, setuju nggak? Kita semua menginginkan kehidupan yang senang, yang sehat, sejahtera, dan produktif. Saya cukup yakin semua di sini setuju ya, dan ini yang kita inginkan. Ya. Namun, ini adalah realita hidup yang kita harus hadapi bersama-sama. Ya. Pertanyaannya, seberapa kuat kita semua menopang ini? Apa sih yang dimaksud biaya-biaya hidup? Ya. Dan coba tanyakan pada diri sendiri, bisa nggak penghasilan kita stop? Tentunya bisa ya. At any time can happen ya. Kita juga diberikan sebuah kesadaran ya. Di pandemi ini banyak sekali orang yang penghasilannya dipaksa stop. Jadi bisa terjadi at any time. Ya. Dan ini fakta hidupnya. Benar nggak? Kita setiap hari bekerja, berusaha untuk mendapatkan suatu penghasilan. Tapi di waktu yang bersamaan ada juga pengeluaran. Sisanya atau yang disebut dengan disposable income itu yang diinvestasikan dan dijadikan aset. Setuju ya? Tapi saat penghasilan dipaksa stop karena SK Camat, apa itu SK Camat? Bisa dilihat ya di bawah ya. Itu adalah kependekan dari sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Setuju nggak pengeluaran akan jalan terus? Aset tahan berapa lama untuk bisa terus membayarkan pengeluaran? Masalah nggak teman-teman? Saya yakin semua dari kita pasti akan melihat ini suatu masalah jika benar-benar terjadi ya. Dan itu semua ujung-ujungnya karena penghasilan dipaksa stop. Dan bisa dipaksa stop karena SK Camat. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah perlu asuransi untuk SK Camat tersebut? Kenapa perlu? Karena kita penting untuk punya yang namanya pengganti penghasilan, betul ya? Di saat kita dipaksa nggak bisa kerja, di saat kita nggak bisa usaha, betul ya? Karena kesehatan, kita butuh pengganti penghasilan yang untuk membantu kita untuk membayarkan pengeluaran. So, teman-teman, setuju nggak SK Camat itu dapat terjadi kapan aja? Ya. Dan bicara mengenai penyakit, ada 4 faktor penyebab seseorang terkena penyakit. Yang pertama itu adalah keturunan, yang kedua itu emosi, yang ketiga itu hormon, dan yang keempat itu adalah gaya hidup. Ya, jadi ini adalah hasil riset berdasarkan traditional Chinese medicine ya, dan saya setuju 4 hal ini adalah faktor penyebab seseorang terkena penyakit. Ya, pertanyaannya di antara 4 ini teman-teman, yang mana yang kita bisa kontrol? Paling gaya hidup ya, itu cuma 25% faktor. Tapi setuju nggak sisa 75%-nya, which is keturunan, emosi, hormon, ini adalah sesuatu yang almost impossible untuk kita bisa kontrol. Ya, so teman-teman kalau kita lihat seperti ini, benar nggak kemungkinan kena sakit itu sangat tinggi? Saya cukup yakin ya semua di sini setuju ya. Dan pertanyaannya saat ini, mana kita lebih siap kalau harus keluar duit? 1 juta per bulan atau 1 miliar seketika? Kalau Christian jujur ngomong ya, meskipun tadi Sarah udah bilang MDIT atau apa ya, kalau ditanya mana lebih siap keluar 1 juta per bulan atau 1 miliar seketika, Christian langsung ngomong 1 juta sebulan. Ya.
Dan saya cukup yakin banyak teman-teman di sini juga seperti itu ya. Kalau ditanya lebih siap yang mana, 1 juta per bulan. Ini adalah 5 pertanyaan penting dan krusial yang kita perlu tanyakan ke diri kita sendiri. Yang pertama, kebal nggak seumur hidup dari SK Camat? Saya ingatkan sekali lagi, SK Camat itu maksudnya sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Bisa pilih nggak dari 5 hal tersebut? Mau kena yang mana? Penyakitnya apa kalau sampai sakit? Biayanya berapa yang harus dikeluarkan? Siapa yang harus kena? Tahu persis nggak teman-teman? Enggak ya? Kapan kenanya? Tahu persis juga nggak? Enggak ya? Tapi yang kita tahu persis satu, teman-teman. Keluar uang nggak saat kena? Saya cukup yakin deh, semua dari kita sepakat. Pasti keluar uang. Dan yang terakhir, uangnya mau ambil dari mana? Dari Tapri atau Tapro? Apalagi tuh Kris, Tapri atau Tapro? Tapri maksudnya tanggung pribadi. Sementara Tapro artinya ditanggung problemnya. So teman-teman, kita punya pilihan kabar baiknya. Kalau misalkan ada yang bisa nanggung problem kita, kenapa kita harus nanggung sendiri? Betul nggak? Ya, so simply kita pilih Tapro aja. Nah, apa yang dimaksud dengan Tapri, Tapro tersebut? Ya, saya mau tanya pendapat teman-teman. Tapri, jika kita simpan 2,5 juta per bulan, simpan. 1 hari terkumpul 500 juta. Dikombinasikan dengan Tapro, simpan 2,5 juta per bulan. Simpan, lewat 3 bulan. Kena ya, serangan jantung, kanker, stroke ya, seperti penyakit kritis seperti itu ya. Itu dapat 500 juta, dan satu lagi, 1 hari pasti pass away nggak teman-teman? Pasti ya, pasti berpulang ya. Dan berpulang dapat lagi 1 miliar. Kalau misalkan ada rekening seperti ini, sehat ada 500 juta. Tidak sehat dapat minimum 1,5 miliar. Untuk perawatan rumah sakit dibayar juga sesuai tagihan. Covernya maksimum 15 miliar. So teman-teman kita lihat, ya bagus nggak? Ya berguna ya, berguna ya. Nah teman-teman bisa lihat nggak bahwa rekening tadi, ya Tapro yang kita lihat tadi itu berguna untuk Anda dan juga semua orang. Ini adalah elaborate dari Tapro ya. Tapro itu kalau untuk perawatan rumah sakit ya, cover sampai dengan usia 99 tahun, membayarkan sesuai tagihan. Ya, saya pengalaman baru minggu lalu ya, saya masuk rumah sakit selama 1 malam aja ya. Tapi tenang aja, bukan COVID ya. Penyakit itu bukan hanya COVID. Ya, 1 malam karena gastroenteritis, habis 10 juta di cover sesuai tagihan. Seperti itu contohnya. Ya. Dan jika terdiagnosa SK Camat, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua, tersedia dana darurat untuk biaya hidup yang dibayar miliaran rupiah, tergantung berapa nilainya yang kita beli. Dan ini semua bisa kita dapatkan dengan hanya 30.000 per hari untuk bereskan masalah yang kita bahas tadi. Sanggup nggak teman-teman? Saya cukup yakin ya, sanggup. Ya, ini affordable. Everybody need it. Everybody can buy. Ya, cuman tinggal pertanyaannya, kita sadar nggak kita ada masalah dan kita punya solusi. Dan ini adalah solusinya. So, teman-teman, kita tahu Tapro itu adalah life insurance atau asuransi ya. Pertanyaannya, apakah dengan kita punya asuransi, masalah keuangannya jadi udah selesai gitu semua? Enggak ya, teman-teman. Karena faktanya punya asuransi itu hanya membantu sementara saja. Sebagus apapun program asuransi yang kita punya, berapa besar dan berapa lama bisa bantu kehidupan kita. Ya, cara hitungnya gimana? Simple. Uang pertanggungan kita bagi aja sama biaya hidup. Ya, nggak lama ya teman-teman ya. That's why makanya kalau aku boleh analogikan, asuransi itu ibarat ban serep dalam mobil. Dia bisa membantu mobil kita jalan, tapi bukan untuk menggantikan fungsi ban utamanya. Ya, karena mobil-mobil zaman sekarang biasanya ban serepnya itu yang size-nya lebih kecil ya dibandingkan ban originalnya. Gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman sekarang, mau nggak kalau misalkan punya keamanan keuangan yang selamanya? Pastikan jangan cuma ambil life insurance, tapi ambil juga life assurance alias kepastian hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan life assurance? Ini bisnis yang saya mau bicarakan. Ini peluang bisnis yang tadi saya bilang saya hutang dulu di awal dan saya mau ceritakan. Ya, karena bisnis ini, ya apapun keadaannya, bisa memberikan penghasilan yang tetap berlanjut dan bertambah dari waktu ke waktu.
Kok bisa, Chris? Simpelnya, bangun outlet. Ciptakan penghasilan otomatis. Ya, kalau saya boleh ambil contoh misalkan, ya, kita di sini semua tahu Starbucks pasti ya. Starbucks itu punya franchisees ya di seluruh dunia yang membuat apapun yang terjadi, misalkan ada goncang-gancing di satu negara, nggak akan begitu pengaruh ke pendapatan perusahaan Starbucks itu sendiri. So bayangkan, kalau kita jadi pemilik Starbucks, benar nggak kita punya penghasilan yang otomatis? Cuma bedanya, untuk jadi franchise Starbucks, risikonya sangat tinggi karena modal yang kita bayarkan itu juga sangat tinggi. Bedanya dengan bisnis sistem Boost dan Allianz, ya, modalnya itu minim sehingga risikonya pun juga almost nothing, teman-teman. Nah, ini yang saya mau bagikan, caranya bagaimana. Dapatkan penghasilan di atas 100 juta per bulan dalam 3 tahun. Ini udah ada buktinya ya. Ini bukannya bohong-bohong, ini bukannya bluffing. Nanti ada salah satu mitra saya yang akan berbagi juga ya perjalanan beliau. Nggak sampai 3 tahun ya, 2,5 tahun. Bahkan 2 tahun saja. Ya, udah mencapai di atas 100 juta per bulan. Caranya gimana, Chris? Nah, langkah pertama. Semua harus dimulai dari first step ya, langkah pertama ya. Teman-teman bergabung menjadi seorang BE. Ya. Dan hal pertama yang BE perlu lakukan adalah menjadi BP. Karena BP ini adalah franchiser, kalau saya boleh ilustrasikan ya. Ini adalah langkah pertama untuk menuju penghasilan otomatis. Gimana caranya jadi BP, Chris? Sederhana. Kita cuma fokus untuk cari 25 orang aja. 25 orang yang bisa ambil tapro 35.000 per hari atau 1 juta per bulan. Ya, ini jika disetahunkan nilainya sudah 300 juta. Ya, yang disebut dengan istilah ALP atau Annualized Life Premium, premi yang disetahunkan. Ya. Komisi maksimal 5 tahun itu 75% dengan rincian tahun pertama, tahun kedua masing-masing 30%, tahun ketiga sampai tahun kelima masing-masing 5%. Setelah udah mengambil first step, kita masuk ke second step, langkah kedua. Apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang BP? Ya, setiap tahun kita fokus untuk bangun 3 BI jadi BP. Jadi bayangkan ya, kita adalah seorang franchiser, kita jual bisnis sistem, bisnis model kita, ya, untuk jadikan kita punya mitra franchiser juga yang akan mengembangkan juga jaringan franchise-nya. Jadi 1 BP ini dalam 1 tahun itu total unitnya itu bisa omsetnya 1 miliar ALP ya. Dan yang didapat itu apa? Disebutnya overriding unit atau royalty ya, 2 tahun yang nilainya itu 36% dari premi atau 120% dari komisi. Mungkin by now teman-teman yang bertanya, ini maksudnya apa sih ya? Nggak usah khawatir, nanti saya akan jelaskan dengan sebuah ilustrasi yang akan lebih simpel lagi untuk teman-teman pahami. Langkah ketiga, apa yang kita perlu lakukan? BMDIT. Ya, tadi Sarah sudah sampaikan ya, MDIT itu apa sih? MDIT itu adalah $1 million income team. Jadi seorang BP yang income-nya minimal udah di atas 1 miliar per tahunnya. Ya, setiap tahun BP rekrut dan bangun 3 BP. Dan kita mendapatkan royalty yang disebut dengan overriding generasi sampai dengan 8 generasi. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah kiri itu nilainya. Nah, inilah yang menyebabkan kita bisa mendapatkan sustainable income. Ada nggak ada kita, sumber income itu terus masuk dan nilainya terus bertambah. Betul ya? Teman-teman ya? Karena apa? Karena ada jaringan. Kita aktif, kita tidak aktif, sumber income-nya tetap masuk dan nilainya terus bertambah. So, teman-teman, kita nggak usah banyak bicara lebih lanjut mengenai teorinya, kita lihat. Ya, nyatanya itu seperti apa. Ya, setiap tahun seorang BP fokus untuk bangun 3 BI jadi BP. Kita lihat berapa potensi income-nya. Ya, di tahun pertama itu udah 20 juta per bulan. Banyak ya anak-anak generasi milenial ya, usia 20-an tahun masih ngincar ya untuk punya income 20 juta per bulan, tapi lewat bisnis sistem ini dikerjakan dengan oke, ya 1 tahun juga udah bisa tembus angka segitu. Masuk tahun kedua, nilainya itu udah naik 2 kali lipat. Tapi yang dahsyat teman-teman,
Masuk tahun 3, kita lihat compounding ya, perpetual growth ya. Nilainya itu sudah 4 kali lipat. Atau pertumbuhan 400%. Dan seterusnya. Luar biasa ya. Mungkin banyak dari kita yang tanya, Chris, kalau misalkan gua itu tidak bangun 3 BI jadi BP setiap tahun, tapi gua bangunnya 2 BI aja jadi BP. Ya, berapa Chris potensi income? Teman-teman lihat. Di tahun keempat tembus juga ya 162 juta per bulan. Dan dilakukan terus. Ya, secara konsisten. Bisa mencapai income miliaran per bulan. Mungkin ada yang tanya lagi, Chris, gimana kalau misalkan gue 2 juga nggak bisa? 1 BI aja jadi BP setiap tahun. Kita lihat ya teman-teman, 5 tahun pun tembus income 100 juta per bulan. Ya, dan di tahun ke-9 secara konsisten semua BP lakukan hal yang sama. Ya, bisa tembus 1,5 miliar per bulan. So teman-teman, kita lihat ya, dahsyatnya bisnis sistem ini ya, yang memberikan kita sumber income yang bukan hanya percepatan tapi juga sustainable. Chris, ada nggak bukti nyatanya yang udah miliaran per bulan? Ada, teman-teman. Ini adalah income statement daripada kita punya mentor, ya, Ibu Lisha. Teman-teman bisa lihat ya, komponen income beliau ya. Kalau dari komisi, dari royalty direct ya atau direct override, teman-teman bisa lihat nilainya cuma berapa sih? Kecil banget ya. Paling cuma 18 juta, 17 juta, betul ya? Tapi yang bisa membuat income-nya itu dalam 2 minggu itu 900-an juta, itu adalah royalty generasi atau generation override-nya. Karena di jaringan beliau sudah banyak sekali BP ya, ada ribuan. Ya, ini 2 minggu pertama. Kita lihat 2 minggu kedua. Sama juga, kalau hanya dari penjualan polis, komisi, nggak seberapa nilainya. Tapi yang membuat nilainya sampai 1,2 miliar, itu adalah royalty generasi atau generation override-nya. So, teman-teman, kita lihat bisnis sistem ini didesain untuk kita bisa punya sustainable income. Dengan cara apa? Kembangkan franchise terus di mana-mana. And the possibility is endless. Kenapa? Karena Indonesia ini punya 270 juta jiwa ya populasi, dan kita nggak akan kehabisan market. Definitely. So, teman-teman, di Allianz sendiri sudah ada lebih dari 400 BP, business partner ya, yang punya income miliaran. Ya, minimum 1 miliar per tahun. Ya, karena 1 bintang itu artinya di atas 1 miliar per tahun. Dan bukan cuma hanya yang teman-teman mungkin bilang, wah om-om tante-tante ya gitu, yang usianya udah 40-50-an gitu ya, enggak juga teman-teman. Ya, udah banyak juga yang di bawah atau sama dengan usia 35 tahun, minimum sudah MDRT 1 star ke atas. Ya, dan saya salah satunya. Dan on the way kedua, gitu ya. Bukan cuma soal sustainable income, tapi kita juga bisa berikan income yang diwariskan alias legacy. Ini sudah ada 2 contohnya. BP kita. Yang pertama itu adalah almarhum Ibu Korina. Domisili Medan, bergabung tahun 2010. Ada waktu 2,5 tahun untuk bangun, meninggal dunia di bulan Februari 2013 karena kanker, usia 38. Meninggalkan warisan income senilai 68 juta per bulan. Dahsyatnya teman-teman. 7 tahun kemudian, ya, per Desember 2019, bukan sama lagi nilainya 68 juta, melainkan udah bertumbuh 194% jadi 200 juta per bulan. Ya, kita lihat ini orang yang keadaannya sudah tidak ada, sudah tidak bisa berkontribusi secara aktif. Logikanya income-nya hilang. Ya, tapi ini justru terus bertambah dan diwariskan kepada keluarganya. Ya, bukan ini lebih dahsyat teman-teman dari cuma sekedar polis asuransi. Ya, ada juga contoh yang kedua BP kita Pak Andrian Yonatan ya, almarhum ya, juga meninggal di usia 47. Meninggalkan warisan income senilai 100 juta per bulan. Tapi kita lihat ya, cuman selang 1,5 tahun kemudian sudah mencapai 150 juta per bulan. So teman-teman, kita lihat, benar nggak? Orang sering bilang, gua berani kerja keras, asal ada hasil dan nggak sia-sia hasil kerja gua. Ya, benar nggak kalau kita lihat kita membangun di sini, hasil kerja kita nggak akan sia-sia karena sumber income-nya itu diwariskan.
Ya, teman-teman. So, kalau kita dari tadi lihat bisnis ini, modalnya minim, disesuaikan pula, bisa dicicil lagi. Ya, resikonya juga minim. Produknya bagus nggak? Berguna nggak untuk banyak orang? Bermanfaat nggak? Apalagi sejak pandemi ya, orang melihat asuransi udah tidak lagi sama. Sekarang orang berpikir, ya, asuransi kayak masker. Dulu dianggap penting nggak penting untuk orang pakai, untuk orang punya. Tapi sekarang berani nggak keluar rumah nggak pakai masker? Ya, sama seperti asuransi. Dulu orang masih lihatnya penting nggak penting. Tapi sekarang berani nggak jalani hidup setiap hari tanpa asuransi? Siap nggak kalau harus keluar uang puluhan, ratusan juta, bahkan sampai miliaran? Dan itu udah banyak kejadiannya. Bahkan di jaringan saya pun, di tim saya, sudah ada beberapa kasus. Ya, bahkan sampai sekarang masih isolasi juga di rumah sakit. Karena belum negatif hasil PCR swab-nya. Ada yang udah 15 hari. Teman-teman tahu nggak berapa udah bill-nya? 200 juta. Dan ini terjadi ke partner kita yang usianya baru 20 something. So teman-teman, kalau nggak ada tapro atau asuransi, nggak mungkin dia bisa settle hospital bill itu. So teman-teman bisa lihat produknya berguna nggak? Bermanfaat nggak buat banyak orang? Dan yang terakhir bisa lihat nggak? Bisnis sistemnya itu memberikan profit luar biasa. Mana ada lagi bisnis yang risikonya minim, modalnya bisa dicicil bulanan, disesuaikan pula dengan kemampuan, tapi memberikan potensi income, reward, return on investment-nya itu luar biasa cepat dan dahsyat. So, teman-teman, kalau lihat ini semua bagus, kata saya yang terakhir, nothing happens until you decide. Gak ada satu perubahan apapun terjadi sampai dengan teman-teman mengambil keputusan. So, ambillah keputusan sekarang juga. Jika lihat ini adalah peluang yang bagus, ya, segeralah bergabung bersama kami, jadi BI dan secepat mungkin jadi BP, ya, dan jadi MDIT. Ambil keputusan. Dan pastikan kehidupan teman-teman itu luar biasa sukses ke depannya. Ya. Lihat hidup Anda bergerak maju. Sudah banyak sekali membuktikan. Di Alias ini sudah ada lebih dari 400 bisnis partner. So, teman-teman, ya, pastikan. Kita tahu bisnis asuransi ini momentumnya lagi bagus banget. Dan salah satu bisnis yang justru sangat dibantu progresnya dengan adanya pandemi ini. So, jika teman-teman mengambil keputusan untuk menjadi pemain, ini adalah waktu yang tepat. Bagi teman-teman yang sudah mengambil keputusan sebelumnya, ya, teman-teman itu udah luar biasa lagi. Ya, so pastikan teman-teman, buatlah keputusan untuk bergabung dan lihat hidup teman-teman bergerak maju. So, teman-teman, itu saja yang saya mau bagikan. Saya harap teman-teman semua bergabung. Welcome ke keluarga besar Allianz Financial Security Network. Ya. Apa lanjutannya? Pastikan teman-teman stay tune ya. Untuk 1 jam ke depan, ikuti Fast Start dan pelajari lebih lanjut cara memulai bisnis ini dengan efektif. So, teman-teman begitu bergabung jadi BI bisa swoosh langsung jadi BP dan jadi MDIT. Itu saja. Thank you, teman-teman. Wow, luar biasa ya, teman-teman. Kita tadi sudah mendengarkan. Luar biasa banget sharingnya. Thank you, Christian. Teman-teman, kita bisa belajar ya, bahwa tidak ada yang kebal terhadap penyakit, apalagi coronavirus. Kalau udah kena, mau pakai apa nih? Tanya sama diri sendiri. Mau pakai Tapri atau pakai Tapro? Tadi ya, Christian udah ngomong, asuransi itu udah kayak masker. Siapa yang berani keluar rumah nih kalau nggak pakai masker? Nah, sekarang siapa yang berani hidup kalau nggak punya insurance? Setuju ya? Nah, teman-teman, siapa di sini yang tadi tuh MDIT? Nah, siapa kan pasti semuanya mau banget nih. Kayak tadi Ibu Linisha punya income 2 miliar per bulan. Pastinya semua orang bisa. Dan semua orang mau ambil kesempatan itu. Maka segera join di bisnis ini dan konsisten dan komitmen di bisnis ini. Oke, luar biasa. Thank you, Christian. Oke, nah berikutnya teman-teman kita juga kedatangan seseorang yang sangat luar biasa. Beliau ini juga timnya Christian.
Nah, baru saja kita mendengarkan sharing yang luar biasa dari Christian. Saat ini juga mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan satu lagi seorang praktisi yang akan berbagi success story beliau di bisnis ini. Narasumber kita yang berikutnya adalah Boost Partner yang sudah membuktikan hasil kedahsyatan bisnis Boost Alliance. Beliau adalah seorang artis. Biasanya kan kalau artis, orang-orang tuh bisa nonton di TV ya. Tapi sekarang di bisnis ini, di Boost Alliance, semua orang bisa jadi partnernya. Join di bisnis ini juga dari tahun 2018 dan pernah menerima ilmu di Universitas of Oregon. Luar biasa ya teman-teman. Pasti udah ada yang tahu nih sebagian. Dan sudah memiliki income dan grupnya juga rata-rata penghasilannya sangat fantastik teman-teman. Luar biasa ya. Boleh berikan applause. Nah, mari kita sambut Restu Sinaga. Halo Sarah, thank you Sarah. Halo. Oke, apa kabar Bang Restu? Baik. Luar biasa ya. Nah, teman-teman, Bang Restu ini baru join tapi sudah 2 kali MDRT dan juga double premier by personal. Luar biasa ya teman-teman. Boleh toplos lah, tepuk tangan luar biasa. Saya juga pengen tepuk tangan, luar biasa banget ya. Ini yang tadi bapaknya, ini anaknya, luar biasa banget ya. Oke, Bang Restu, langsung aja ya, kita mau kepo nih. Oke, Bang Restu ini kan seorang artis nih, ada di TV, semua orang udah tahu nih. Kok tiba-tiba ada di Boost Alliance? Apa sih yang bisa bawa itu? Tapi ceritain dulu nih apa latar belakang Bang Restu sebelum join di Alliance. Silakan. Oke, Sarah. Aku ceritain background aku pas mulai kerja kali ya, sebentar aja. Jadi teman-teman, aku tuh pas mulai karir itu di fashion modeling. Jadi pas jalanin fashion modeling, pada saat yang bersamaan juga jalanin interior design. Padahal background-nya bukan interior design, bisnis. Cuman aku karena hobi ya, jadi aku coba buka usaha interior design. Nah setelah itu baru beberapa lama masuk ke acting. Nah waktu actingnya nih yang lama nih, ini mungkin dari 2004 sampai terakhir beberapa tahun terakhir ini. Nah setelah itu aku memang cari next-nya, apalagi nih? Setelah ini apalagi nih, kan pasti nggak mungkin kan terus. Kalau aku merasa nggak mungkin akan terus-terusan akan ada hanya di entertainment aja. Memang aku selalu pikir harus ada nih bisnis lain nih yang nggak cuman rely sama aku terus gitu. Jadi setelah di acting, habis itu masuk sebelum kesini nih masih ada lagi nih Sarah nih. Aku masih nyobain producing, ada bikin film juga layar lebar. Cuman waktu itu aku ngelihat, wah gila kalau misalnya ini di all in di perfilman dunia baru, prosesnya panjang banget nih dan high risk. Satu high risk, passion aku juga udah nggak seperti itunya juga, sama waktunya juga udah pasti pulang pagi, editing apa segala macem. Jadi aku ngelihat dari dari resiko, dari energi itu kayaknya sebaiknya nggak all in gitu. Makanya aku memang cari yang lain, bisnis lain. Nah waktu itu kenapa bisa ada di sini waktu itu karena kan ya aku kenal Christian nih, leader aku udah lama. Dia dulu agennya aku. Cuman aku juga ngelihat nih dia masih muda aja. Aku beli produknya. Menurut aku produknya penting. Terus aku ngelihat nih anak muda umur 20 tahun dalam waktu berapa tahun aja bisa maju banget dengan tidak ada network. Terus kamu lihat gila. Iya sih, yang mau produknya diperluin orang banyak dan orang Indonesia masih banyak yang belum terlalu teredukasi dengan baik soal ini. Makanya aku lihat, boleh juga nih. Makanya aku coba. Aku lihat ternyata memang Sarah pas aku lihat, oh iya ya baru kebuka nih. Oh iya ini benar nih. Ini bisnis memang benar bantu orang banyak, bagian finansial. Sama profitnya juga bisa besar sekali. Gitu sih. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi banyak sekali alasan sampai akhirnya bisa ada di bisnis ini. Yang paling pentingnya adalah, nih kita kepo juga nih, seorang bapak industri asuransinya nih, Christian. Ya. Ya, nah tadi kan Bang Restu kan cerita. Katanya jadi nasabah dulu, terus tiba-tiba jadi partner. Nah,
kalau Christian sendiri, kan tadi juga Christian kan usia 20 tahun, sekolah di luar negeri. Kok tiba-tiba pulang ke Indonesia malah jalankan bisnis ini? Boleh cerita nggak, Christian? Boleh. Sebenarnya sederhana gitu ya. Maksudnya kalau waktu aku dulu waktu mulai usia 20 tahun, aku sebenarnya cuma punya pemikiran yang simpel. Aku harus cari sebuah bisnis yang bisa memberikan aku percepatan income. Dan aku tahu nggak bisa dapetin itu kalau aku kerja corporate. Ya, jadi meskipun kerja di perusahaan bagus sekalipun, pada saat itu mungkin fresh grad, mungkin aku udah bisa langsung digaji double digit ya, di atas 10 juta mungkin per bulan ya. Cuman aku lihat growth-nya, aku lihat pertumbuhan. Udah kerja keras, berdedikasi full gitu ya. Tapi ya setiap tahun mungkin pertumbuhan paling cuma 10-15%. Ya. Jadi untuk bisa tembus income 100 juta per bulan, waktu itu yang ada di kepala aku, udah pasti makan waktunya tuh lama banget. Jadi nggak ada pilihan lain, harus jalanin usaha. Dan di depan mata, waktu itu di depan mataku, maksudnya tahu ada sebuah peluang bisnis yang seperti aku bagikan tadi ya, yang risikonya minim, modalnya disesuaikan dengan kemampuan, tapi potensi income-nya luar biasa. So ya, aku putuskan ini adalah bisnis yang bagus. Tadi seperti yang Bang Restu juga bilang, produknya dibutuhkan sama semua orang. Ya, jadi aku tahu ini bagus banget lah, prospeknya cerah banget gitu loh ini bisnis. So ya, waktu itu aku sih nggak mikir ya, kekurangan aku nggak ada network, nggak ada pengalaman, waktu itu nggak bikin ke arah situnya. Cuman ya ambil keputusan dulu gitu loh, oh ini bisnis bagus, aku mau gabung gitu loh. Setelah itu ya baru dihadapin satu persatu, dijalankan secara konsisten, ya sampai sekarang ya udah masuk tahun ke-8 berarti ya. Oke, wow, luar biasa ya. Nah, kita kembali ke Bang Restu deh. Bang Restu? Yes, Sarah. Yes. Oke. Nah, kalian kan ini sudah luar biasa yang menjalankan bisnis ini, punya grup yang sangat banyak, sehingga kalian bisa mencapai MDIT. Nah, Bang Restu sendiri, bagaimana bisa membuat bisnis ini berkembang menjadi banyak mitra bisnis? Gimana tuh, Bang? Oke. Kalau gimana caranya, sebenarnya proses ya. Jadi, yang aku lakukan, hanya simply ngelakuin step-step yang dianjurkan di sini, basically. Jadi aku sharing konsep ini sebanyak-banyaknya gitu. Terus terang kalau misalnya strategi banget harus ada siapa itu nggak terlalu ya. Yang penting aku sharing aja sama semua orang. Gitu. Dan itu ternyata kalau dilakukan dengan konsisten itu jalannya kebuka. Pas jalannya kebuka baru bisa mulai partner berdatangan, baru abis itu baru next level, baru abis itu baru perkembangan diri ya. Nah, untuk perkembangannya basically karena aku merasa tumbuh di sini ya, aku belajar banyak di BUS, ada banyak pertemuan, culture-nya juga positif. Jadi ya yang aku lakukan ke bawah juga sama, develop hal yang sama, develop culture yang positif juga, lakukan pertemuan. Jadi itu siklusnya begitu sih Sarah. Jadi aku terusin aja ke mereka supaya mereka ngelakuin hal yang sama yang aku lakukan gitu. Karena kalau misalnya ikutan ngelakuin apa yang aku lakukan dengan konsisten, itu kalau nggak ada hasil berarti ada kesalahan di pelakuannya atau di aktivitasnya. Jadi kalau selama itu dilakukan sih aku percaya dan so far sih nunjukin progres. Gitu sih. Dan sama itu juga, aku tekenin lagi juga sama partner aku juga, the why-nya aku di sini gitu loh. Bisnis ini buat aku apa sih? Dan aku juga bilang, ini bener-bener produk yang bantu orang, tapi uangnya pasti banyak. Profitnya udah pasti ada. Udah fokus lo pokoknya, lu sharing aja ini sebanyak mungkin, make people understand. Profitnya will follow. Awalnya selalu gitu sih. Terus aku juga bilang, ini dibanding yang lain, paling aman. Bisnis yang paling aman pokoknya. Nggak bakal rugi. Finansial nggak akan rugi lah. Malah di sini kita bisa belajar untuk perkembangan diri, banyak positifnya lah, kita bisa lebih mengenal diri sendiri, terus ini dijalanin puluhan tahun juga marketnya masih sangat luas. Jadi nggak usah worried, aku selalu bilang ini di luar negeri ngelihat ke sini, ini sebenarnya heaven, ladang ini sebenarnya heaven. Dari luar negeri ngelihat kita. Nah kita ngelihat ini heaven nggak? Jadi aku juga pastikan mindset itu ada. Oke, luar biasa ya. Aduh, Bang Restu ini ngomongnya plek-plek pasti karena patternnya bapaknya ini pasti begini juga, ya kan? Nah, sekarang kita kepoin nih bapaknya yang
menurunkan ilmu-ilmunya yang sama persis nih. Oke, kita ke Christian nih. Nah, Christian sendiri bagaimana bisa membuat bisnis ini berkembang menjadi banyak mitra bisnis dan banyak Bang Restu yang lain? Gimana tuh? Sebenarnya kalau ditanya caranya ya sama persis sih seperti yang Bang Restu juga bilang gitu loh. Maksudnya semua juga dimulai gitu ya. Yang pertama ya, orang tahu persis nggak mereka kerja keras setiap hari buat apa. Betul ya. Jadi makanya tadi Bang Restu kan bilang kan, kita selalu tekankan why-nya, maksudnya kenapanya kita ada di sini. Apa yang menjadi tujuan dan purpose kita gitu loh. Ya ini juga yang selalu kita tanyakan ke orang gitu loh, maksudnya. Lu udah mengambil keputusan untuk bergabung bersama kita, lu tahu persis nggak apa yang lu kejar? Lu tahu persis nggak apa yang lu mau? Karena bisnis ini kan jelas. Bisnis ini bisa memberikan percepatan income, sustainable income, dan juga legacy income. Betul ya? Ininya jelas gitu loh. Pertanyaannya kita yang menjalankan, kita mau itu nggak? Nah, kalau misalkan kita benar-benar mau itu, ya kita benar-benar cuma tinggal follow step-nya aja. Sesuai tadi yang Bang Restu juga udah bilang ya, follow the step aja. Tadi udah ada dibahas 3 step kan, caranya gimana di business presentation yang tadi. Benar-benar persis kayak begitu. Pada prakteknya, ya jalankannya dengan berbagi setiap hari. Jadi kayak yang Bang Restu tadi juga bilang gitu loh, kalau misalkan memang hasilnya itu nggak kelihatan, ya simply cuman karena aktivitasnya yang nggak ada gitu loh. Nah terus support system yang bos berikan gitu ya, ada pelatihan, ada juga event seperti ini ya, business presentation. Ini tentunya sangat membantu kita juga sih dalam pengembangan kita punya bisnis gitu ya. Terus belum lagi budaya tadi Bang Restu udah tekankan culture juga yang positif ya, yang dibangun di bos itu juga yang kita tularkan ke kita punya partner-partner gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanya strateginya ya sebenarnya kayak yang Bang Restu bilang, apakah ada strategi khusus? Sebenarnya enggak juga gitu loh. Cuman bener-bener tinggal follow aja step-nya ya. Lakukan dengan konsisten dan yang terpenting enjoy the process ya. Satu hari ya juga mencapai titik berhasilan gitu, Sarah. Oke, luar biasa ya. Ini ya sama persis lah, karena kalian tuh partner ya, bapak dengan anak pasti kasih contoh yang sama ya, makanya prestasinya juga sama, luar biasa ya. Oke, next-nya ke Bang Restu lagi deh. Yes, Sarah. Ya, Oke. Nah kan tadi udah di profilnya tuh banyak banget pencapaian kan. Nah, boleh nggak perubahan apa sih yang udah buat Bang Restu berkesan di bisnis ini, baik secara finansial dan non-finansial? Oke, secara finansial sih pasti income-nya ya. Kalau soal income itu, kita juga lihat di sini bulan Januari pas masa COVID pun aja aku tetap produktif. Oke, nggak usah terlalu lihat angkanya. Angkanya oke, bagus gitu. Tapi aku senangnya adalah even Gede pada lah, saat... nggak usah malu-malu. Banyak yang ngincar segini kok. Oh, banyak ya. Pada saat masa COVID pun yang aku senang, banyak orang yang nggak bisa produktif, aku bersyukur banget bisa tetap produktif. Tetap bisa bantu orang, tetap bisa aktif. Gitu. Sedangkan aku juga ngelihat kalau misalnya aku tetap hanya ada di entertainment aja, tidak ada usaha lain, itu pasti stresnya aku nggak kebayang. Karena aku tuh orang yang nggak bisa diem. Jadi kalau misalnya secara finansial, of course, ya, dan ini angka ini kalau misalnya aku besok, sebulan nggak mau kerja, ya masih segitu juga. Itu comforting, tapi itu nggak akan bikin gue nggak mau ngapa-ngapain. Tapi knowing bahwa ini misalnya aku decided untuk mau keluar negeri sebulan pun ya masih segini. Itu enak banget rasanya. Sedangkan mungkin kalau dulu, kalau liburan itu, aduh sayang nih nggak diambil nih kerjaan nih, gede nih sayang, terus kapan liburan nih, kapan tenangnya, dan aku punya banyak waktu buat macam-macam lah, banyak yang lebih bisa manage waktu. Kalau misalnya secara finansial, lebih banyak mengenal diri sendiri. Kenapa lebih banyak mengenal diri sendiri? Karena di sini kita ini kan deal sama banyak orang. Nah, banyak orang itu yang aku belajar bahwa itu yang nge-shape kita. Jadi aku bersyukurnya jadi lebih mengenal diri sendiri, bukan hanya kenal orang itu senang banget, oke, of course, tapi dari diri sendiri juga banyak nanganin respons, karakter orang yang beda-beda, itu juga membangun pribadian menurut aku. Terus aku juga punya pasangan, istri yang ikutin bisnis ini juga. Itu juga fun banget, gue sangat bersyukur banget. Terus punya partner,
punya partner yang cukup lumayan, dan aku senang banget di sini punya partner yang bisa kerjain sesuatu sama-sama, punya misi yang sama. Itu yang non finansial. Apalagi ya banyak sih. Oh iya, marathon mindset. Jadi mungkin dulu aku punya mindsetnya itu yang sprinter mindset. Jadi kalau kerja tuh jebret, energinya habis. Gede tapi energinya habis gitu. Habis itu setelah kerjaan itu selesai, perlu waktu untuk hibernasinya terlalu lama. Kalau di sini aku juga banyak belajar bahwa aksinya boleh full, tapi secara pemikiran itu maraton. Jadi jangka panjang ngelihatnya, bukannya ini 3 bulan ini harus langsung ratusan juta. Kan nggak mungkin di sini ya, ratusan juta dalam 3 bulan, kecuali kliennya gede-gede banget kan nggak mungkin kan. Di sini kita main tim. Jadi aku punya marathon mindset itu yang buat aku baru terdevelop pas di sini. Dan siklus hidup sehat. Jadi mungkin dulu aku biasanya pulang pagi, sekarang bisa start early. Jadi buat orang di entertainment itu mungkin, apalagi yang aktor ya, untuk bisa bangun pagi jam 6 itu hampir nggak mungkin kalau lagi kerja. Kecuali emang syutingnya jam 6. Cuman kan kalau ini kan tidurnya lebih early lah, nggak perlu pulang nggak perlu tidur pagi-pagi, tidur bisa seperti orang normal, bangunnya juga lebih segar. Ternyata bangun pagi itu enak ya. 10 tahun itu tuh jarang banget bangun pagi karena ya udah kebiasaan bangun siang karena siklus kerjanya begitu. Gitu sih Sarah. Oke, luar biasa ya. Jadi lebih banyak manfaatnya setelah bergabung di bisnis ini ya. Healthy life, tuh bisa diajak pasangan hidupnya juga, jalankan bisnisnya, terus juga tadi marathon mindset, tapi income-nya tuh jauh ke depan, lebih panjang gitu kan, luar biasa ya. Yes. Oke, sekarang kita ke Christian. Halo Christian. Ya. Ya, nah kalau Christian sendiri, perubahan apa saja yang membuat kamu berkesan di bisnis ini, baik secara finansial dan non-finansial? Silakan. Oke, thank you Sarah. Financial dan non-financial menurut aku berhubungan ya. Karena kalau misalkan zaman dulu orang sering bilang uang nggak bisa beli kebahagiaan, zaman sekarang udah nggak berlaku lagi gitu loh. Uang jelas-jelas bisa memberikan kebahagiaan. Money does buy happiness ya. Itu udah ada hasil risetnya juga dari Bloomberg. Jadi teman-teman kalau nggak percaya aku, research dan Google aja ya. Jadi satu hal yang aku bersyukur kalau misalkan dari hal finansial ya, maksudnya usia aku baru 28. Mungkin aku kelihatannya kayak 30-an lebih gitu umurnya, tapi trust me, aku umurnya baru 28. Tapi udah bisa punya income 180 juta ya per bulan ya. Wow, luar biasa ya. Ini adalah aku punya perbandingan ya. Di Desember 2019 sampai Desember 2020. Jadi Sarah juga bisa lihat ya, 2019 itu kan tahun yang baik. Betul ya, tahun 2020 tahun penuh tantangan. Tapi meskipun penuh tantangan pun, ya secara sumber income itu ada kenaikan sebesar 60%. Ya, itu sekarang udah tembus di atas 180 juta, dan kemarin masuk Januari 2021 udah lebih gede lagi. Ya, udah 185 atau 186. Jadi cuma serang 2 minggu aja udah naik lagi 3-4 juta gitu loh. Jadi kayak itu yang membuat aku kayak ada hal luar biasa ya. Kalau bukan karena sistem, nggak mungkin bisa punya sumber income seperti itu. Tadi Bang Restu juga udah bilang ya, kalau dari segi sumber income sendiri, ya ini tuh yang kayak kita udah dapat segitu. Misalkan kita mau take a break, kita mau pergi holiday gitu ya, 1 bulan ya kita dapatnya segitu juga gitu ya. Dan aku bisa berbagi karena aku udah hidupin itu gitu. Bulan Desember kemarin sampai awal Januari 5 minggu aku di luar negeri gitu kan. Tapi ya bisa lihat sendiri sumber income-nya yang masuk justru bertambah luar biasa. Dan itu bukan karena aku gitu loh, tapi karena support system aku, karena aku punya partners gitu. Jadi kayak Bang Restu ini aset aku yang luar biasa gitu, dan aku grateful dan thankful banget kehadiran beliau di hidup aku gitu. Jadi aku bilang kalau dari segi finansial itu ya. Kalau misalkan dari segi non finansial banyak lah ya. Salah satu hal yang paling penting buat aku adalah transformasi hidup orang. Gitu ya, dan transformasi itu kadang-kadang nggak melulu soal cuman dari segi duit gitu ya. Duit mah udah pasti gitu loh kalau dari bisnis ini ya, tapi dari hal-hal yang lain kayak misalkan lihat Bang Restu tadi bilang ya, misalkan sekarang bersama pasangan jalanin bisnis ini sama-sama gitu kan, terus juga
kualitas hidup yang lebih baik, dalam artian tidurnya bisa normal gitu loh, bisa bangun pagi. Hal-hal seperti itu mungkin kecil dan kadang-kadang dilihat sepele gitu loh. Cuman itu adalah transformasi hidup yang terjadi gitu loh. Kualitas hidupnya justru bertambah. Ya, dan itu kan bisa terjadi karena ada di bisnis ini gitu loh. Ya, jadi transformasi hidup dari para partners itu yang benar-benar secara non finansial ya. Terus apalagi salah satunya soal waktu gitu ya. Biasanya kalau orang itu pergi liburan itu ya di high season, betul nggak? Kalau misalkan lagi rame kayak kemarin orang bulan Desember akhir pergi ke Bali rame gitu ya. Nah, kalau kita kan di bisnis ini ya kita everyday kita bisa atur waktu kita seperti apa ya. Kita nggak usah pergi di masa-masa kayak begitu. Kita perginya lagi low season. Pas lagi nggak rame kita pergi, pas lagi rame mah kita santai aja di Jakarta gitu ya. Jadi kebebasan waktu itu benar-benar yang penting. Terus yang terakhir juga secara non finansial ya menurut aku ya, pengembangan diri sih. Ya. Aku bisa jadi seperti ini juga itu juga karena bisnis ini kalau aku boleh jujur bilang ya. Maksudnya pemikiran yang maksudnya taktis gitu loh, jadi solution maker gitu loh, dan hal-hal yang lainnya lah dalam hal komunikasi, dalam hal leadership gitu ya, bukan cuma di dalam bisnis tapi dalam keluarga juga, kehidupan pribadi gitu ya, itu benar-benar banyak banget gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak ditanya apa yang didapatkan, the list goes on ya, on and on, setiap tahun pasti ada hal yang baru ya, cuman nggak ada yang lebih membuat bahagia juga dari pertumbuhan sumber income dari waktu ke waktu. Nah, ya, jadi itu sih Sarah yang aku bisa bagikan. Oke, wow, luar biasa ya. Teman-teman yang di rumah, yang sekarang nonton acara ini, kalau masalah finansial udah nggak usah ditanya. Tapi banyak banget hal yang kita dapatkan dari bisnis ini. Kebebasan waktu, terus transformasi hidup, pengembangan diri, healthy life. Luar biasa ya teman-teman. Kayak tadi Christian bilang, mungkin mukanya katanya kayak lebih tua. Enggak sebetulnya. Karena juga income-nya, yang tua pun belum tentu punya income kayak Christian sebetulnya. Jadi bukan mukanya aja, tapi memang income-nya yang sekarang udah tua pun belum tentu punya kayak Christian. Luar biasa ya. Nah teman-teman yang di rumah, yang masih muda, yuk kita bisa seperti Christian dan seperti Bang Restu ya. Oke, thank you. Nah terakhir nih, ke Bang Restu deh. Bang Restu. Ya. Nah, apa sih pesan Bang Restu untuk para pendengar di rumah? Boleh sharingkan. Oke, untuk para pendengar di rumah, buat yang sudah ada di sini, lakukan terus saja, konsisten terus saja, pasti hasilnya ada. Selama bertekun, di sini udah nggak mungkin nggak ada hasil. Problemnya adalah orang nggak tekun. Dan buat yang baru mau memutuskan, di sini nggak harus pinter-pinter banget kok, nggak harus insinyur, nggak harus PhD gitu loh. Cuman semua orang punya kesempatan untuk sukses yang sama. Tinggal kita mau ngambil keputusan ini, mau komit atau enggak. So, komit. Komit dan konsisten ya. Yes. Oke. Kalau Christian, apa pesannya untuk para pendengar? Oke. Seperti yang tadi Bang Restu juga bilang ya, bisnis ini tuh fair and square. Karena apa? Memberikan equal opportunity untuk semua orang berhasil, ya, nggak pandang bulu, nggak cuman orang yang privilege doang yang bisa berhasil di bisnis ini, ya, tapi semua orang terlepas dari latar belakangnya apa itu bisa berhasil. Jadi karena kita tahu bisnisnya itu memberikan equal opportunity, yang menentukan keberhasilan kita di bisnis ini itu kitanya sebagai pelakunya, gitu ya. So teman-teman, bagi yang masih dalam proses pertimbangan atau baru yang mendengar untuk pertama kali, make sure untuk ambil keputusan. Ya, saya mau dulu, saya mau gabung dulu, ya. Sisanya bisa dipelajari belakangan. Salah satu platform yang kita sediakan adalah Fast Start abis ini kan, how-nya itu bagaimananya diajarkan, ya. Tapi ambil keputusannya dulu. Ini yang saya mau. Saya mau punya percepatan income, saya mau punya sustainable income. Dan ini adalah kendaraan yang bisa memberikan saya exactly itu. Ya, jadi ambil keputusannya dulu, pelajari, ya, belakangan, kemudian ikuti arahan yang memang sudah diberikan, ikuti step by step-nya, lakukan secara konsisten seperti tadi Bang Restu bilang, komit, ya, dan yang terpenting yang aku tekankan lagi, enjoy prosesnya. Karena ketika enjoy prosesnya, satu hari capai titik itu.
Kesalahan banyak orang adalah nggak sabar sama prosesnya, nggak enjoy sama prosesnya. Tapi mereka yang sabar dan enjoy prosesnya akan menuai. Kita lihat ya, dulu aku memulai dari nol, tanpa network, tanpa pengalaman. 4 tahun aku punya bintang yang pertama, MDIT One Star, tembus 100 juta per bulan yang pertama. Ya, Bang Restu di sini nggak sampai 3 tahun, gitu loh. Jadi kita lihat ya, di situ jelas-jelas ada percepatan. Asal benar-benar mau ikuti, komit, konsisten, dan enjoy prosesnya. Itu pesan aku, Sarah. Oke, luar biasa, berikan aplaus. Aduh, salut ya kepada kalian berdua, masih muda-muda tapi udah sukses banget. Oke, thank you. Sudah selesai pertanyaannya. Oke, teman-teman. Nah, kita tadi udah dengar ya berkali-kali Christian dan Bang Restu cuman ngomong, ayo ambil keputusan. Caranya ya udah ikutin aja. Habis ini juga ada fast start ya. Jadi enjoy prosesnya, sharing sebanyak mungkin dan konsisten. Juga punya why yang strong, yang kuat sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan di bisnis ini. Luar biasa ya, teman-teman. Nah, saya ada pengumuman untuk ada BSP Millennials untuk para millennials di hari Rabu. Juga ada BSP Sabtu depan. Terus ada BSP Syariah di hari Selasa dan Kamis malam. Nah, teman-teman boleh tanya nih ke yang ajak hari ini untuk kelengkapannya, infonya, kapan ada acara-acara bus. Oke. Nah, teman-teman jangan beranjak dulu. Karena setelah ini ada kelas fast start. Apa sih? Nah, tadi kan setelah didengarkan bagaimana cara menjalankannya. Nah, ikuti kelas ini yang akan dibawakan oleh seorang super mom dengan 5 anak dan masih kecil-kecil. Beliau adalah mantan karyawan multinational company dan punya income udah luar biasa dulu aja. Tapi kok sekarang ada di bus. Nah, dan Mbak Niken ini langsung cetar membahana dalam waktu singkat karena bisnis ini. Oke, tapi sebelum Mbak Niken, saya mau ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini, Christian dan Bang Restu, juga kepada teman-teman yang sudah stay tune. Saya Sarah, pamit undur diri, acara akan saya serahkan dan dilanjutkan oleh Mbak Niken. Silakan Mbak Niken, halo. Mbak Niken, sudah siap kah? Sudah siap. Hai, aduh cantik sekali ya. Thank you. Oke, udah bisa langsung mulai ya? Ya, silakan lanjut. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Thank you semuanya. Thank you. Ya, Selamat siang semuanya. Hari ini, dari kita udah denger ya, Business Success Presentation. Kita mau lanjut nih. Gimana caranya sih untuk bisa mulai bisnis ini? Kita lakukan di Fast Start, oke? Kita udah dengar tadi Bang Restu, Christian udah sharing mengenai bisnis ini keren banget. Nah, saya yakin banget Anda semua ini pengen banget segera untuk bisa menjalankan bisnis ini secepat mungkin. Hari ini saya juga akan mengajarkan nih bagaimana kita bisa memulai bisnis ini dengan begitu efektif, mudah, dan dapat diduplikasi. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dengan kenapa sih harus fast start? Tujuan pertamanya tuh apa sih? Tujuan dari fast start ini, jadi kita juga mau kasih tahu apa sih yang harus dilakukan, tujuannya tuh apa. Jadi setiap pebisnis baru atau BI baru dapat mengerti cara singkat menjalankan bisnis ini. Sampai akhirnya bisa membuka bagaimana percakapannya. Lalu menceritakan tapro dan bisnisnya dengan secara mudah. Yang akhirnya kita bisa mengundang orang ke Business Success Presentation yang mungkin ada di hari Rabu malam atau Sabtu siang seperti sekarang. Oke, jadi kita sebenarnya mau apa sih? Sebenarnya apa sih yang kita inginkan dalam hidup tuh sebenarnya tuh apa sih? Karena kita pengen banget punya yang namanya life assurance atau punya kepastian hidup. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa punya yang namanya kepastian hidup? Kita bangun network. Caranya gimana kita bangun network? Kita rekrut dan bangun 3 outlet setiap tahun atau 3 BP. Nah, buat apa? Buat apa ini semuanya? Ya karena kita pengen banget punya yang namanya percepatan income. Untuk kita bisa dapetin percepatan income, saya yakin semua orang pasti mau. Dan kita juga pengen punya yang namanya sustainability income. Apa tuh sustainability income? Penghasilan yang terus ada dan bisa bertumbuh apapun yang terjadi. Juga legacy income.
Legacy income adalah penghasilan yang kita bisa wariskan. Nah, kita mesti mulai dari mana nih? Kita mulai punya penghasilan 100 juta per bulan dalam waktu 3 tahun. Oke, udah siap ya semuanya ya? Kita mau masuk, kita mau share tata caranya Fast Start ini gimana. 1, peserta ikut terlibat aktif saat melakukan role play. Jadi nanti tunggu arahan dari saya untuk melakukan role play ini. Yang kedua, role play berguna untuk duplikasi network. Jadi sekarang cari partner untuk role play berdua-dua, mungkin di rumah atau dimanapun sekarang ini, kalau ada teman, ajak ya, supaya nanti kita bisa ketika role play kita ngomong. Ya, oke, jadi bisa sekalian langsung latihan. Keempat, siapkan pen untuk buat catatan. Lalu nanti kita bisa foto ya, slide jika diperlukan. Jadi kalau nanti ditampilkan slide, boleh nanti difoto, diambil untuk belajar, boleh. Oke. Yang keenam, kita akan role play berulang kali sampai bisa. Oke, inilah tujuan kita Fast Start untuk kita bisa melakukannya sampai bisa. Setuju ya semuanya ya? Oke, apalagi nih yang mesti dilakukan nih setelah kita udah tahu tata cara Fast Start. Kita punya yang namanya to-do list sebagai seorang pebisnis yang baru. Apa yang dilakukan? Tentunya 1, kita harus ambil tapronya. Benar ya? Oke, karena kita udah dengerin tadi tuh Business Success Presentation dari Christian. Kita ambil tapronya, kita mesti punya produknya. Karena kalau kita nggak punya perlindungan untuk diri kita, bahaya loh. Nah, kalau kita udah punya tapronya nih, itu adalah perlindungan sementara buat kita. Nanti kita mau jalanin gimana sih untuk punya perlindungan yang seterusnya. Oke? Lalu yang kedua, buat daftar 25 orang yang kita kenal dekat untuk kita ceritakan tapro sama bisnisnya. Yang ketiga, kita bayar untuk kita mengambil license. Kita siapin dokumennya. Kita sebut namanya AAJI. Ya. Yang keempat, kita belajar yang namanya simple sharing untuk kita bisa memulai yang namanya pembicaraan. Lalu praktek lapangan ditemani oleh sama yang ngajak kita di sini. Lalu keenam, kita ikut yang namanya Basic Training Program atau BTP untuk kita tahu dasar-dasar apa sih yang ada di program kita ini. Lalu yang ketujuh, kita unduh Discover di iPad kita. Yang terakhir, pastinya harus ikut kelas-kelas training dasar atau BSS dan ikuti semua pertemuan. Nah, kalau kita udah tahu nih list kita apa aja, kita udah bisa mulai ya. Kita udah bisa mulai catat kira-kira nih kita catat 25 orang dulu deh. Ya kan? Di sekitaran kita boleh nama saudara, nama teman main, teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, bahkan teman ibadah. Oke, di sini boleh ambil nih foto ya untuk kita bisa tahu kira-kira mau nulis apa aja sebagai rinciannya. Ya, jadi ada nomor, nama, nomor telepon, bahkan alamat rumah atau status. Jangan lupa ada catatan di sini untuk kita bisa tahu, oh, yang ini udah aku call, yang ini besok mau ketemu, yang ini udah ketemu. Jadi ada catatannya. Oke. Nah, setelah kita udah bikin daftar calon nasabah atau mitra bisnis, kita udah bisa nih bikin yang namanya janji. Ya kan? Kita buat janji temu terhadap orang-orang kita kenal atau mungkin ya kita juga dikenalin. Bisa lewat telepon atau kita bisa bertemu langsung. Nah, enaknya kan kalau misalnya kita udah kenal deket ya, kita bisa nanya nih, apa kabarnya? Bagaimana kabarnya? Enak ya ngobrol gitu. Terus kita tanya, terus pekerjaan sama bisnis kamu sekarang ada kemajuan atau ada hambatan? Nah, kita bisa tanya tuh ke mereka begitu kan. Udah terpikir belum untuk punya backup lagi? Ini adalah pertanyaan yang very simple untuk kita tanyakan kalau kita memang udah dekat sama mereka. Terus kita tanya lagi, buat kamu nih, dari 3 hal yang ini, mana sih yang lebih penting? Percepatan income, sustainability income, atau legacy income? Kita bisa ngobrol nih dari 3 pertanyaan ini. Ya kan? Terus kamu sekarang udah dapet yang mana? Nah, kita bisa ngobrol, ini bisa panjang banget nih ngobrolinnya kalau udah mencakup dari 5 pertanyaan teratas ini, ya kan? Tapi kalau kita ngobrolnya sama seorang profesional, kita bisa nih pertanyaannya gini, kalau ada cara untuk naikin income kamu 50% dalam tahun ini, mau nggak? Mau tahu nggak? Ya kan? Itu seru ya ditanya kayak gitu, kan orang jadi
apaan ya gitu kan, atau kita ngobrol sama network kita atau teman kita yang seorang pebisnis, kita lempar aja pertanyaan ini, lo pernah dengar nggak bisnis 8.1? Apaan tuh? Pasti kan nanya ya gitu. Ya itu loh, bisnis 8 step bisa kasih profit 1M. Mau tahu nggak? Nah, pasti orangnya pengen nanya tuh. Nah, dari situ kita bisa tuh langsung kita atur lah janji temu. Ya udah kita Zoom aja yuk atau mungkin ketemu offline. Tapi ingat ya, kalau kita ketemu offline di pandemi ini pokoknya harus dengan high COVID protokol ya, yang aman seaman mungkin. Nah, jadi kita atur janji temu. Nanti aku sama partner aku bisa jelasin gimana mau atur hari apa, Sabtu makan siang atau hari Rabu. Nah, itu tinggal diatur aja. Oke, jelas ya dari sini ya pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa atur ya. Oke. Nah, kalau kita udah ketemu ya, kita udah punya janji ketemu dan kita udah ketemu. Nah, biasanya nih ya, kita mau sharing. Biasanya pertanyaan-pertanyaan nih yang paling sering timbul. Nah, kita sediain jawabannya nih, teman-teman. Oke? Kayak misalnya nih, kan udah ngobrol apa kabar, segalanya ditanya ke kita. Kamu gimana sekarang? Sibuk apa? Gitu. Kita jawab. Oh, saya sekarang di bisnis bus, jadi distributornya Allianz, ya kan? Nah, orang biasanya nanya tuh Allianz kan asuransi ya. Jadi lo sales asuransi. Nah, itu paling banyak tuh ditanya, ya kan? Nah, kita jawab gini aja, ya kalau sales asuransi mah ya kan lo tahu gue. Kita jawab aja gitu, kan gue orangnya nggak bisa banyak ngomong, nggak terlalu pinter banyak kata-kata gitu ya, atau enggak, oh Allianz kan asuransi ya, jadi lo mau jadiin gue agen asuransi gitu misalnya gitu ya, ditanya lagi gitu. Ya kita jawab aja gini, oh gue sih di Allianz di bisnis 8.1 itu loh, ngomongin mengenai tapri-tapro, udah tahu belum? Nah, kita jawab aja gitu. Oke. Jadi kalau misalnya gue udah punya asuransi, banyak banget nih yang jawab gini nih. Kan gue udah punya asuransi. Ya udah, nggak apa-apa sih. Bagus kalau udah punya. Tapi sih kalau gue ya, sebagus apapun asuransi yang kita punya, kira-kira nih bisa bantu berapa banyak sama berapa lama sih untuk biaya hidup kita? Nah, gue cuma mau mastiin aja nih ya, penghasilan gue tetap ada apapun yang terjadi. Itu sih sebenarnya kalau gue. Nah, kita bisa jawab itu aja. Oke? Nanti setelah kita udah beri jawaban yang pokoknya sambung menyambung aja kita jawabnya ya, pede. Oke? Yuk, ayo dong kalau misalnya emang belum, maksudnya mau panjang lagi, kita ketemu aja yuk atau kita diskusi lebih detail lagi yuk, kapan? Nah, ini kita bisa masuk langsung memulai percakapan yang menjadi utamanya. Oke, kira-kira sampai sini udah ngerti ya? Oke, karena kita mau mulai untuk kita masuk percakapan. Bagaimana sih cara memulai percakapan kalau kita udah benar-benar di waktu meeting sama network kita? Oke, kita mulai role play ya. Oke, jadi saya mulai dulu. Nanti saya arahkan untuk role play. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bisakah kita hidup tanpa asuransi? Tetapi, dapatkah kita jalan hidup tanpa penghasilan? Oke, role play ya. Oke. Mulai. Oke. Ya, berikutnya ya. Kalau bicara fakta hidup, kita usaha, ada penghasilan, juga pasti ada pengeluaran. Nah, sisanya jadi aset. Role play ya. Oke. Udah ya, berikutnya. Tapi, saat penghasilan dipaksa stop nih, karena yang namanya sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Pengeluaran jalan terus kan? Nah, aset bisa tahan berapa lama? Problem nggak? Oke. Kita role play ya. Silakan. Oke. Cukup? Berikutnya ya. Lalu,
Apakah perlu asuransi buat sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua? Kenapa perlu? Oke, kita mulai role play. Silakan. Oke ya, bisa ya? Oke, kita ulang dari yang pertama ya. Dari slide 10 ya. Oke, kita ulang semuanya. Bisa ya? Oke, kita mulai. Oke, kita mulai ya dari slide 10. Kita ulangi semuanya. Kita masing-masing di tempat masing-masing kita role play. Jadi langsung ngomong aja, nggak usah di-unmute ya. Kita mulai. Oke, silakan. Oke, keren. Gampang ya? Gampang kan ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Setuju nggak kalau yang namanya sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua dapat terjadi kapan aja? Oke, silakan role play. Oke. Berikutnya, pertanyaannya, kita kebal nggak seumur hidup dari yang namanya sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua? Kita bisa pilih kena yang mana. Penyakitnya apa? Biayanya berapa? Siapa yang kena? Terus kapan kenanya? Keluar uang saat kena. Nah, uangnya mau diambil dari Tapri, ditanggung secara pribadi, atau Tapro, ditanggung problemnya. Oke ya, silakan role play. Oke. Mana ya? Oke. Saat ini kamu lebih siap yang mana? 1 juta per bulan atau 1 M seketika? Oke, silakan role play. Oke, gampang ya? Oke. Kita mulai dari slide yang ini ya. 14 ya. Kita mulai ya. Atau kita mulai dari awal aja. Dari awal. Dari slide 10. Oke. Kita mulai ya dari slide 10. 1, 2, 3. Silakan. Oke. Oke, keren. Kita lanjut ya. Seru ya sampai sini ya. Kita belajar ya. Oke, yang berikutnya. Saya mau tanya pendapat kamu tentang rekening ini. Rekening Tapri, simpan 2,5 juta per bulan, simpan, dapat 500 juta. Silakan role play. Oke. Rekening Tapro, simpan 2,5 juta per bulan, simpan, lewat bulan ketiga, kena serangan jantung, kanker, stroke, dapat 500 juta cash. Nanti dapat lagi 1 M. Silakan role play.
Oke? Bisa ya? Ulang ya? Semuanya ya? Saya mau tanya pendapat kamu tentang rekening ini. Rekening Tapri, simpan 2,5 juta per bulan, simpan, dapat 500 juta. Lalu ada rekening Tapro, simpan 2,5 juta per bulan, simpan, lewat bulan ketiga, kena serangan jantung, atau kanker, atau stroke. Dapat 500 juta cash. Terus nanti dapat 1 M. Ya, Tapri kalau sehat dapat 500 juta. Tapro tidak sehat dapat minimum 1,5 M. Ditambah dengan perawatan rumah sakit yang dibayar sesuai tagihan maksimum 15 M. Saya? Oke, silakan role play. Oke. Alright, berikutnya. Lanjut ya. Jadi, Tapro berguna nggak untuk kamu sama semua orang? Tapro itu ada 2. Tapro Hospital, ditanggung sampai dengan usia 99 tahun, dibayarkan rumah sakit sesuai tagihan. Lalu ada Tapro, SK Camat, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua. Disediakan dana darurat. Untuk biaya hidup dibayar miliaran rupiah. Hanya mulai dari 30.000 sehari, masing-masing Tapro bisa beresin masalah. Sanggup nggak? Coba ya, bisa ya, role play, silakan. Oke, kita ulang ya, dari slide 10 ya, dari awal lagi. Oke. Ini makin, ini nanti, makin hafal, makin bisa. Dibaca aja, tapi harus dengan intonasi. Ya. Dari slide 10 kita ulang. Bisakah kita hidup tanpa asuransi? Kita mulai dari sana lagi. Ya. Oke? Pokoknya dibawa bacanya tuh dengan intonasi, dengan penjiwaan. Oke? Bisakah kita hidup tanpa asuransi? Oke. Silakan, role play. Oke. Gimana? Seru ya? Role play-nya ya? Pokoknya dijiwai, dibaca dan jiwai. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Oke, ke slide berikutnya. Nah, dari situ kita ngomong, ya life insurance, sanggup nggak? Tadi gitu ya, sanggup nggak? Ya, nah yang namanya life insurance, punya asuransi, bantu sementara aja loh. Kenapa? Karena sebagus apapun asuransi kita, berapa besar dan berapa lama sih bisa bantu kehidupan kita? Kita bisa tahu dari mana?
asuransi yang kita punya dibagi dengan biaya hidup. Itu kita bisa lihat tahan berapa lama. Nah, mau yang aman selamanya enggak? Kita ambil life assurance atau kepastian hidup. Bisa ya? Role play ya? Oke, kita mulai. Oke. Nah, mau yang aman selamanya, ambil life assurance atau kepastian hidup. Apa sih kepastian hidup itu? Apapun keadaannya, penghasilan tetap berlanjut dan bertambah. Caranya gimana? Kita duplikasi diri kita sebanyak mungkin dengan kita bangun bisnis atau outlet. Untuk apa? Untuk kita bisa menciptakan penghasilan otomatis. Nah, gimana caranya? Saya diulang lagi ya, oke? Mau yang aman selamanya, ambil life assurance. Apa itu life assurance? Life assurance adalah kepastian hidup. Apapun keadaannya, penghasilan tetap berlanjut dan bertambah. Caranya gimana? Kita duplikasi diri kita ke sebanyak mungkin dengan kita bangun bisnis atau outlet supaya kita bisa menciptakan yang namanya penghasilan otomatis. Nah, gimana caranya? Bisa ya? Oke, silakan role play. Oke, sekarang semuanya ya, dari life insurance sama life assurance. Coba ya, punya asuransi. Bantu sementara aja. Silakan. Oke, kita ulang dari slide 10 ya. Oke. Seru ini. Oke, kita bisa mulai ya. Bisa nggak kita hidup tanpa asuransi? Silakan. 1, 2, 3. Silakan role play. Oke, saya challenging ya, tapi seru ya. Oke, nah dari sini kita bangun bisnis outlet, caranya gimana? Oke, caranya gimana untuk kita bisa punya penghasilan 100 juta per bulan dalam waktu 3 tahun?
Kita lihat di sini di tahun pertama kita kumpulin 25 partner, kita rekrut dan bangun 3 outlet atau BP. Income yang kita hasilkan 20 juta per bulan di tahun yang pertama. Tahun kedua, kita rekrut dan bangun 3 outlet lagi, income kita 40 juta per bulan. Di tahun ketiga, kita rekrut dan bangun 3 BP atau outlet lagi, income kita sudah 160 juta per bulan. Kita ulangi lagi di tahun keempat. Kita rekrut dan bangun 3 outlet lagi, income kita udah 640 juta. Begitupun di tahun kelima, kita rekrut dan bangun 3 outlet atau BP lagi, income kita bisa 2,56 M. Bisa ya? Oke, dibaca aja, tapi dihayati. Silakan role play. Oke, silakan lanjut. Let's go. Saat berikutnya kita setelah kita udah tahu nih penghasilan kita 1 juta, bisa dapat 100 juta per bulan dalam waktu 3 tahun, ya kita langsung masuk ke penjabarannya. Kok bisa sih 100 juta per bulan nih, gimana sih, dari mana sih, ya? Oke. Di slide berikutnya. Oke. Di tahun pertama, kita pembisnis baru, kita kumpulin 25 orang yang masing-masing 1 juta per bulan. Kita rekrut dan bangun 3 outlet. Kita setiap tahunnya kita lakukan BP, rekrut dan bangun 3 outlet plus dengan unit 1 M. Kita bisa lihat yang saya garisin merah ini di tahun ketiga, hanya dengan 16 outlet atau BP, income kita sudah 160 juta per bulan. Oke, saya ulangi ya, sekali lagi ya. Oke, penjabarannya seperti ini. Di tahun pertama, kita baru mulai BE. Kita kumpulin 25 orang yang 1 juta per bulan. Kita rekrut bangun 3 outlet atau BP setiap tahun. Kita lakukan lagi, rekrut dan bangun 3 BP. Plus kita punya unit 1M. Kita bisa lihat di tahun ketiga yang saya garisin merah, hanya 16 outlet atau BP, income kita sudah 160 juta per bulan. Bisa ya? Oke, kita role play sekali ini dulu, baru kita mulai dari slide 10 ya. Kita mulai ini dulu. Silakan. Oke, kita ulang ya dari slide yang 10 ya, dari awal. Let's go. Baca aja, tapi ingat harus dengan penghayatan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, silakan role play. Oke.
Oke. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut ke slide terakhir ya. Oke. Nah, saya ringkas ya bisnis saya. Oke. Dengan produknya cuma Tapro Hospital dan Tapro SK Camat, 30.000 sehari bisa bantu banyak orang. Modalnya kecil banget, bisa kasih profit dalam waktu 3 tahun punya income 160 juta per bulan. Jadi, apakah bisnis, produk, dan profitnya bagus? Kamu mau Tapro yang mana? Yang 30.000 atau 50.000 sehari, atau mau yang bebas bayar? Kamu mau income berapa tahun ini? Kita hitung ya. Sekarang kita siapin juga untuk izin usahanya. Nah, kira-kira teman atau saudara kamu mana yang mau kita ajak juga? Jadi kamu bisa dapat PCB. Proteksinya dapat, cashback-nya dapat, bisnisnya juga dapat. Oke, bisa ya? Kita role play ya. Let's go. Oke, kita ulang dari yang pertama ya, dari slide 10 ya, terakhir ya. Oke, mungkin saya ulang, saya bantu pelan-pelan dari slide ini ya, supaya mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa kalian catat ya. Saya bantu ya untuk role play. Kalian di rumah atau dimanapun ngomong aja ikutan nama saya. Jadi kita bisa langsung sekaligus ya. Oke, kita mulai ya. Bisa nggak kita hidup tanpa asuransi? Tapi bisa nggak kita jalani hidup tanpa penghasilan? Kalau bicara fakta hidup, kita usaha, kita ada penghasilan, ada juga pengeluaran. Nah, sisanya jadi aset. Tapi kalau penghasilan dipaksa stop karena sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua, pengeluaran jalan terus kan? Nah, aset bisa tahan berapa lama? Problem nggak? Nah, kita perlu nggak asuransi untuk sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua? Kenapa perlu? Pertanyaannya, kita setuju nggak kalau yang namanya sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua, itu bisa dapat terjadi kapan aja? Pertanyaannya, kita kebal nggak seumur hidup dari sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua? Kita bisa pilih nggak? Kita kena yang mana? Penyakitnya apa? Biayanya berapa? Dan siapa yang kena? Kapan kenanya? Keluar uang nggak saat kena? Nah, uangnya mau diambil dari Tapri, ditanggung secara pribadi, atau ditapro, ditanggung problemnya. Kalau pertanyaannya gini, saat ini kamu lebih siap yang mana? Cicil 1 juta per bulan atau 1 M seketika? Nah, saya mau tanya nih pendapat kamu tentang 2 rekening ini. Rekening Tapri, simpan 2,5 juta per bulan, simpan, dapat 500 juta. Rekening Tapro, simpan 2,5 juta per bulan, simpan, lewat bulan ketiga, kena serangan jantung, atau kanker, atau stroke, dapat 500 juta cash. Nanti dapat lagi 1 M. Jadi kalau Tapri, lagi sehat kondisinya, dapat 500 juta. Tapro, kondisi tidak sehat, dapat minimal 1,5 M. Ditambah perawatan rumah sakit yang dibayar sesuai tagihan, maksimum 15 M. Jadi pertanyaannya, Tapro berguna nggak untuk kamu sama semua orang? Tapro ini ada 2. Tapro Hospital ditanggung sampai dengan usia 99 tahun,
dibayarkan rumah sakit sesuai tagihan. Lalu Tapro SK Camat, sakit, kecelakaan, catat meninggal tua, disediakan dana darurat untuk biaya hidup, dibayarin 5 miliaran rupiah. Masing-masing Tapro hanya 30.000 sehari untuk bisa beresin masalah. Sanggup nggak 30.000 sehari? Nah, kalau yang namanya life insurance, kita punya asuransi, cuman bantu sementara aja. Sebagus apapun asuransi kita, berapa besar sih dan berapa lama bisa bantu kehidupan biaya hidup kita? Kita bisa lihat dari asuransi yang kita punya, covernya dibagi dengan biaya hidup kita udah bisa lihat tuh angkanya, bisa tahan berapa lama. Nah, mau yang aman selamanya enggak? Kita ambil life assurance atau kepastian hidup. Apa itu kepastian hidup? Apapun keadaannya, penghasilan tetap berlanjut dan bertambah. Nah, gimana caranya? Kita duplikasi diri kita ke sebanyak mungkin, kita bangun bisnis atau outletnya. Buat apa? Supaya kita bisa menciptakan yang namanya penghasilan otomatis. Mau tahu caranya? Untuk kita bisa punya penghasilan 100 juta per bulan dalam waktu 3 tahun, tahun pertama kita kumpulin 25 partner atau orang, kita rekrut dan bangun 3 outlet atau BP. Income kita udah 20 juta per bulan di tahun pertama. Tahun kedua, kita lakukan lagi, rekrut dan bangun 3 outlet atau BP. Income kita sudah 40 juta per bulan. Oke? Di tahun ketiga, kita lakukan yang sama lagi. Kita rekrut dan bangun 3 BP atau outlet. Income kita sudah 160 juta per bulan. Tahun keempat, lakukan yang sama. Kita rekrut dan bangun 3 outlet lagi. Income kita mencapai 640 juta. Yang di mana tahun kelima, kita masih lakukan hal yang sama, rekrut dan bangun 3 outlet, income kita sampai 2,56 M. Penjabaran seperti ini ya. Di tahun pertama, kita pebisnis baru, BE. Kita kumpulin 25 partner atau orang dengan yang mau simpan 1 juta per bulan. Kita rekrut dan bangun 3 outlet. Setiap tahun kita lakukan yang sama. Rekrut dan bangun 3 outlet. Ditambah dengan kita punya unit 1M. Kita bisa lihat, yang saya garisin merah. Tahun ketiga, hanya dengan mengumpulkan 16, membentuk 16 outlet atau BP, income kita sudah 160 juta per bulan. Jadi kalau saya ringkas nih tentang bisnis saya, modalnya kecil, hanya dengan 30.000 sehari. Ya, mulai dari 30.000 sehari, kita punya produk Tapro Hospital dan Tapro SK Camat yang bisa bantu banyak orang, tapi juga bisa kasih profit ke kita dalam waktu tahun ketiga, punya income 160 juta per bulan. Kira-kira nih pertanyaannya, bisnis, produk, dan profitnya bagus. Oke? Kamu mau Tapro yang mana? Yang 30.000 atau 50.000 sehari, atau mau yang bebas bayar? Kamu mau income berapa tahun ini? Nanti kita bisa hitung dan kita siapin untuk izin usahanya. Nah, yang terakhir, kira-kira nih, siapa teman atau saudara kamu yang mau kita ajak juga? Jadi supaya kamu dapat PCB-nya, dapat proteksi, dapat cashback-nya, dan juga dapat bisnisnya. Oke, itu aja. Selesai kita role play-nya, kita udah bisa melakukan fast start ya untuk melakukan bisnis yang keren ini yang tadi Christian udah gaung-gaungkan dan Bang Restu udah gaung-gaungkan juga. Jadi bisa ya latihan terus, konsisten, komit dan didampingi oleh yang mengajak kalian di bisnis ini. Ya, udah bisa langsung dijalankan dan silakan mengikuti kelas-kelas selanjutnya yang disediakan oleh Allianz Boost ya. Banyak banget dari BSS, BTP, Basic Training Program, semuanya. Business Success Presentation setiap hari Rabu malam atau Sabtu siang. Langsung masuk. Ya, komit dan konsisten. Pasti bisa. Welcome to Allianz Family Financial Security. Sekian dari saya Nika Rasati. Sampai jumpa. Thank you semuanya. Selamat siang.